Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah Wimaya Bela Negara kali ini adalah tentang implementasi bela negara di UPN Veteran Yogyakarta yang dikaitkan dengan sejauh mana terkait dengan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan kemahasiswaan. Seperti kita ketahui, bela negara itu merupakan kewajiban sebagai warga negara untuk mempertahankan negara dan bangsanya agar tetap eksis di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, UPN Veteran Yogyakarta ini adalah kampus negeri sejak tahun 2014 yang ditugaskan untuk menjadi kampus atau universitas yang berjirikan bela negara. Sehingga sangat penting bagi seluruh mahasiswa untuk menjalankan atau implementasi dari nilai-nilai di bidang Tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang akademik, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Arti implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Jadi implementasi itu adalah realisasi, bahasa lainnya adalah realisasi atau mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Terus kemudian untuk tujuan implementasi itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, bela negara ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi memang bela negara ini adalah hak kita untuk agar bagaimana bangsa dan negara ini tetap ada terus sampai kapanpun, gitu ya. Nah, terkait dengan tujuan nasional, ya, tujuan nasional itu adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, maka dalam wujudnya itu, untuk di awal, bela negara ini dimasukkan dalam kurikulum terkait dengan pengenalan atau kegiatan pengenalan kehidupan kampus, atau PKK, atau yang disebut sebagai PKK Bela Negara. Nah, dalam pengenalan kehidupan kampus ini akan terjadi transisi kehidupan yang berbeda antara dunia sekolah di masa SMA atau SMK dan dunia kuliah di masa perguruan tinggi, khususnya di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, yang utama dari langkah-langkah ini adalah untuk membangun karakter bela negara, yaitu apa? Yaitu dengan cara konsisten menegakkan nilai-nilai, disiplin, kejuangan, kreativitas, unggul, bela negara, dan kejujuran. Nah, disiplin itu sendiri merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Bagaimana setiap mahasiswa itu dilatih untuk berdisiplin. Jadi misalnya bagaimana melakukan janjian, berkomitmen dengan janji itu, melaksanakannya, kapan pertemuannya, apa yang perlu dilakukan, dan sebagainya. Kemudian untuk kreatif, itu maknanya adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, ya, kreatif. Maka dibutuhkan juga mahasiswa yang punya jiwa kreatif, ya, sehingga mereka mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Kemudian juga di dalamnya berisi juga bagaimana mahasiswa itu dilatih untuk berdiskusi kelompok, sehingga nanti akan muncul bakat-bakat atau kemampuan dalam memimpin, mengemukakan pendapat secara efektif,
serta berempati, menerima masukan atau pendapat dari orang lain, gitu ya. Terus kemudian juga mahasiswa dilatih untuk gigih berusaha, karena berusaha dengan gigih itu merupakan bagian atau sifat dari perjuangan itu sendiri. Berikutnya adalah terkait dengan kejujuran, karena kejujuran ini adalah kunci keberhasilan seseorang dalam mencapai cita-citanya. Maka pandai itu penting, tapi orang pandai kalau tidak jujur itu menjadi sesuatu menjadi tidak berguna sama sekali. Nah, kemudian karakter bela negara ini juga untuk mengembangkan jati diri dan karakternya. Makanya sangat penting bagi Anda semua untuk belajar tentang apa sih karakter Anda, apa sih karakter orang lain, dan bagaimana cara menyikapi karakter Anda, dan cara menyikapi untuk ketika Anda berhadapan dengan orang lain, baik sifatnya individu maupun berhadapan dengan banyak orang. Nah, disitulah kita perlu mencerminkan nilai-nilai bela negara, terutama dilatih di lingkungan kampus dan juga akhirnya nanti di lingkungan masyarakat luas untuk mendukung sistem pertahanan negara dan mengantisipasi setiap ancaman. Nah, bela negara sendiri ini kan bertujuan untuk terwujudnya sikap dan perilaku bela negara yang mendukung pertahanan negara, ya, mendukung pertahanan negara. Nah, pengembangan karakter bela negara ini akan didukung oleh para mahasiswa dengan ciri-ciri, ya, karakter mahasiswa yang diinginkan adalah satu, cinta tanah air. Jadi bagaimana mahasiswa itu mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Kemudian juga memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya kita bisa menyadari kepentingan bangsa dan negara adalah yang nomor satu dibanding kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan golongannya. Juga kita perlu mempunyai keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila ini sudah diketok palu, sudah disahkan sebagai ideologi yang diyakini untuk mengiringi keberlangsungan negara Indonesia. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini pada akhirnya kita juga dituntut untuk bisa rela berkorban demi bangsa dan negara. Baik itu merupakan berkorban dengan fisik, dengan doa, dengan pemikiran, dan sebagainya. Kemudian juga mahasiswa memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, sasaran karakter bela negara ini adalah terkait dengan mental, ya, sikap mental dan karakter bela negaranya, kemudian membangun semangat kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan, serta kegotong royongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu di antara perbedaan kita punya persamaan, yaitu sama-sama ingin membangun nusa dan bangsa. Kita juga harus bisa sebagai masyarakat sivitas akademika untuk menanggulangi segala bentuk ancaman, gangguan, provokasi, dan infiltrasi dari kelompok-kelompok radikalisme, terorisme, komunisme, dan sebagainya. Kemudian kita juga kritis dan intelektualitas mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas serta berwawasan nasional. Jadi kritis itu boleh, penting, tapi orientasinya adalah yang berkualitas dan berintegritas dalam rangka berwawasan nasional. Kemudian juga kita juga perlu mengolah fisik, sehingga fisik kita baik sikap, postur, kesehatan, serta kesiapan jasmani ini sudah disiapkan untuk hak dan kewajiban dalam bela negara. Kemudian azas manfaat pengembangan karakter bela negara ini ada satu adalah terkait azas manfaat, yaitu bagaimana mahasiswa harus dapat memberikan manfaat bagi kampus bela negara. Kemudian juga asas kebersamaan dan keterpaduan, karena kita berkumpul dari berbeda-beda, bagaimana kita menyatukan visi misi untuk menuju ke arah tujuan yang sama. Kemudian asas prioritas, bagaimana pengembangan karakter ini juga merupakan skala prioritas kegiatan yang mutlak. Asas kesatuan adalah satu komando, satu korsa, satu UPN, yang itu bisa merangkul semua kepentingan yang ada di UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian untuk komponen pendidikan, ini yang materi pokok biasanya terkait dengan tataran bela negara, wawasan kebangsaan, ya, kemudian pertahanan, widya maja, dan sebagainya. Serta di dalamnya ada materi pendukung terkait dengan kepemimpinan, bahaya radikalisme, bahaya komunisme, narkoba, pentingnya kerukunan umat beragama, penanggulangan bencana alam, dan sebagainya. Kemudian untuk materi tambahan
terkait dengan sistem pendidikan tinggi, ya, organisasi dan sebagainya. Nah, organisasi ini penting karena mahasiswa juga diharapkan untuk berlatih menjadi seorang leader atau pemimpin, itu perlu belajar dari pengalaman organisasi, gitu ya. Terus kemudian untuk berdasarkan sistem pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini yang penting. Nah, makanya di dalam mata kuliah itu ada kita bagi mata kuliah yang menjadi titipan dari nasional, terutama tentang pendidikan agama, kewarganegaraan, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Ada juga mata kuliah muatan universitas yang terdiri dari bahasa Inggris, olahraga, bela negara, Widya Jasa, dan KKN, khusus untuk program sarjana, gitu ya. Maka kuliah ini sebenarnya adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan internalisasi ideologi Pancasila. Artinya agar ideologi Pancasila ini dipahami secara internal, ya, agar bisa diresapi oleh masing-masing orang, begitu. Dalam koridor UPN Veteran sebagai perguruan tinggi bela negara. Juga kita perlu menyiapkan diri dengan bela negara dalam bentuk latihan fisik, makanya biasanya ada pelajaran olahraga untuk menempa kita secara fisik siap untuk menghadapi gangguan dari luar maupun dari dalam. Juga ada kegiatan KKN, di mana KKN ini diutamakan adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian kegiatan di kampus itu ada kegiatan intrakurikuler, ya, ekstrakurikuler, kemudian kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan pencintaan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mahasiswa yang baik itu adalah pertama menjadi contoh kebaikan bagi semuanya, disiplin, kemudian mempunyai prestasi, menjaga kebersihan dan kerapian, menjaga ketertiban, mentaati peraturan, menghormati dosen dan orang tua, kemudian memahami lambang dan simbol-simbol negara, gitu ya. Terus kemudian untuk kode etik mahasiswa, ini yang perlu diperhatikan agar selama pendidikan tidak terhambat hanya gara-gara kita melanggar kode etik. Apa itu kode etiknya? Yang pertama adalah menjaga nama baik kampus, kemudian menjaga kehormatan alma mater bangsa dan negara, menjadi pionir pembangunan bangsa, mengembangkan UPN Veteran Yogyakarta, berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non-akademik UPN Veteran Yogyakarta, mematuhi semua ketentuan administrasi, ya, saling menghormati sesama manusia dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan, mematuhi, ya, dan memahami pelaksanaan administrasi akademik. Nah, kemudian yang berikutnya terakhir adalah pengembangan karakter bela negara melalui organisasi kemahasiswaan. Nah, di dalam organisasi kemahasiswaan itu ada momen yang disebut sebagai musyawarah besar mahasiswa atau MUBESMA yang dihadiri oleh pimpinan universitas dan pengurus-pengurus dari Dewan Pertimbangan Mahasiswa, BEM, UKM, HMJ, dan sebagainya untuk menyusun arah kebijakan strategis pengembangan organisasi, program kerja, tata laksana, kinerja, dan sebagainya. Nah, ini diharapkan bahwa mahasiswa itu mampu aktif di kampus karena itu untuk melatih satu, melatih kepemimpinan, yang kedua adalah melatih teamwork atau tim kerja atau kerjasama tim. Karena ini memang sangat penting sehingga ini bisa dimanfaatkan nantinya selain skill juga ada soft skill yang bermanfaat bagi semuanya. Nah, inilah yang perlu